Are you ready? Stand by. Dari Mandiri, pada Mandiri cukup lama waktu itu Mandiri. Mandiri kan berapa tahun ya? 3 apa 4 gitu. Oh ya lama ya, lumayan. Lama. Ya. Muter terus aku. Mandiri, terus terakhir selain Mandiri? Tahun dulunya kan Telkomsel. Oh, Call jadi center. murni perbankan ya Mandiri, terus BJB. BJB. Bang BJB itu kan dulu Bang Jabar ya. Bang Jabar. Sekarang apa namanya? Sama Bang Jabar juga. Bukan Jabar Banten atau apa itu ya? Jabar Banten kan ininya apa? Aktenya PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten. Cuman kan setelah spin off, lah aku nggak ngerti sekarang sebutan di aktenya apa. Tapi tetap kita nyebutnya BJB. BJB ya. Sama-sama pemerintah. BJB berapa lama, Gung? 14, 15, 16, 17. 4. 4 tahun. 4. Nah, terus cukup enough diperbankan. Wah cukup Ya. lah. Dulu kamu di perbankan kan banyak apa? Bagianan ya, bukan surveyor ya. Yang mana? Yang di Mandiri kan dulu bagian apa dulu ya? Mandiri masuk data entry, habis data entry. Analis, sempat analis loh. Terakhir analis. Iya terakhir analis kan. Terus kalau yang di BJB ini? Analis dulu, terus baru relationship officer itu yang marketing itu. Oh marketing. Tinggal udah. Tapi paling enggak marketing sekarang pindah divisi juga marketing itu. Iya. Ya. Tapi kan lebih enak. Lebih enak. Tekanannya beda. Oh. Stresnya beda kan. Lah harusnya kan stres gini harusnya kan. Tapi kenapa anak-anak malah pingin gitu loh. Pingin jualan kan tanda tanya. Iya. Loh kok bisa pilihannya ke mobil-mobilan loh? Hobi dari kecil bos. Mobil-mobilan ya? Iya. Ya zaman dulu memang hobinya kita kan kalau nggak tembak-tembakan mobil-mobilan ya. Aku tuh sampai SMP itu berhenti. Pikir kayak anak kecil gitu kan. Terus pas di 2014 akhir penasaran kok bagus. 2014 berarti masih di bank toh? Masih. Karena waktu itu aku belinya waktu itu masih di BJB, ngambil di BJB ya. Masih. 2014 tuh kok bagus ya beli. Loh kok harganya, tapi itu harganya mahal. Ternyata cuma 20.000 apa 25 ya, 20.000 kalau nggak salah. Loh kok bisa dapat segini kok, 25 bisa dapat barang segini ya. Jalan-jalan di Car Free Day. Di mana? Di Car Free Day, ada yang jualan kan. Oh iya. Ada yang jualan. Apalagi kan. kantor depannya Car Free Day waktu itu ya. Terus ya, kok harganya ada yang mahal, ada yang murah, ada yang 50.000 dapat 3. Akhirnya beli. Terus dikasih pin BBM-nya seller waktu itu. Iya. Di situ mulai belajar jualan. Akhirnya pertama jualan murah-murah, terus ketemu jalan ya sudah akhirnya sampai sekarang. Jadi semuanya intinya yang penting ketemu jalannya dan dilihat. Iya. Lo apa nggak pusing dulu waktu awalnya keluar dari perbankan kan namanya dapat fixed income ya. Begitu keluar apa nggak? Kepala puyeng ini bisa nggak yang ngatasi? Bisa nggak ngatasi dengan fixed income yang berapa mungkin 2 digit itu? Dengan sebenarnya pusing, cuman apa ya? Kenikmatan pegang duitnya beda. Oh, kenapa? Kenikmatannya bedanya kenapa? Kamu kalau fixed income kan lu mau duit habis kayak kakek kan, ntar akhir bulan kan dapat duit. Betul. Kalau kayak gini, hari ini dapat duit nggak ya? Hari ini bisa makan nggak? Kadang-kadang kan mikir gitu. Makanya begitu dapat duit ya sudah, jadi arahnya tuh lebih ke arah yang produktif daripada konsumtif. Oh, jadi sekarang akhirnya mikirnya hanya cuma cuan. Yang penting kalau beli produktif enggak, nih mobil bisa dijual enggak. Kayak gini walaupun udah aku lepasin gitu tetap kan nanti dijual. Gitu ya. Karena tahu komunitasnya. Ya kalau nggak tahu komunitasnya kan juga pusing, Gung. Mau dijual ke siapa? Kan aku mainnya ke Tokopedia, Pak. Tokopedia kan nasional. Jadi whatever apapun yang kalau pentingnya ada marketplace semua bisa dijual. Bisa. Tapi aku lebih ke arah ini, si ijo daripada yang lain. Oh iya. Memang keunggulannya si ijo itu barang-barang hobi lebih banyak dicari. Lebih dihargai. Iya. Kalau yang si merah itu kan lebih ngomong kayak partai aja si ijo merah. Gak tapi bener. Kalau kita ngomong merek aja nggak apa. Kalau memang Topet barang hobi memang banyak cari. Laki-laki dan aku senangnya itu apa sih? Mereka masih bisa menghargai barang. Jadi yang orang nawar pasti ada ya. Tapi dari 10 bayar paling cuma 1 doang yang nawar. Itu pun bukan nawar sadis ya. Iya. Bisa nego enggak. Tapi itu ya tetap dibeli. Jadi memang di Topet ini orang yang sudah mengerti ya. Iya. Beda kalau di tempatnya Shopee ini kan. Itu parah ya kalau parah. Bilang ya. Lu jualan harus
price bener-bener. Ya. Karena gini Gong, kalau menurutku ya di Shopee ini cuma satu. Kebiasaan dia jual barang murah, baju fashion murah-murah, sepatu murah. Jadi aku tuh ingat apa namanya? Sahabat temanku tuh pernah bilang, dia itu kalau nggak salah pedagang kopi apa ya, pokoknya minuman lah. Iya, iya. Dia mahal dibandingkan biasa kalau minuman tuh kan sini jual sekian, bahkan kalau bisa lebih murah ya. Iya, betul. Dia bikin harganya dia sendiri. Oke. Aku nggak peduli orang jual murah apa enggak, yang penting hitunganku kesekian. Tapi ya laku alhamdulillah. Nah, itu yang akhirnya sekarang tak pakai. Dulu aku memang gitu suka orang bilang aku suka nganjurin harga kan waktu itu. Cuman sebagai sini aku punya hitungan sendiri, akhirnya ya sudah aku jualan hargaku. Kamu mau jualan murah kayak mau jualan di bawah aku nggak peduli, yang penting aku pakai hargaku sekian. Nek nggak sekian lah aku lah gak batilan. Totalan kan kalau bati. Intinya jualan ya untuk biaya hidup ya, cuan ya berarti ya. Kecuali kalau memang kita misalnya barang terlalu over ya, over barang ya sudah mau nggak mau kita ngobrol mati-matian. Ini toko ya di yang tampil ini yang tokonya di Tokopedia Gung ya. Jadi tokoku ada 2 bos. Di Tokopedia. Ada Garasi Agung Tos sama Garasi Agung. Bedanya apa? Beda, kalau Garasi Agung Tos itu kebanyakan masih blisteran. Jadi masih iya. Tapi kalau Garasi Agung itu sudah lepasan. Tapi kondisi masih bagus. 95% masih mulus. Kan cuma pajang doang nggak dimainin. Iya. Berarti ceritanya kalau yang Garasi Agung ini yang lepas loose box ya kita ngomong ya. Istilahnya loose. Loose ya. Itu berarti yang pertama pingin dilihat, pingin dikoleksi, habis itu bosen diganti, dijual. Dan lebih enaknya kan kalau yang di loose ini yang di Garasi Agung ya, kita kan fotonya enak. Kanan kiri, depan belakang pun ada tampak atasnya ya. Lebih bagus sama bawah, jadi kita ngerti kondisi mobil. Kalau yang gini kan kita nggak tahu yang dibaliknya. Betul. Jadi orang lebih ketok apa. Oh iya ini kondisi fisiknya ya apa ya. Berarti jual mobil baru dan mobil second diecast. Kolektol. Istilahnya kolektol. Tapi kalau mobil second. Tapi jangan salah, kadang gini lebih mahal daripada harga blisternya. Sering kayak gitu. Oke. Sekarang kita bahas masalah, lanjut sekarang ke utamanya nih Gung. Utamanya mereknya mobil-mobilan ya. Itu mereknya ada apa aja? Karena kalau dulu di waktu kita kecil ya. Yang ngetok kan Majoret, Tomica 2 itu kan. Tomica baru-baru. Maksud dulu waktu kecil sudah ada? Ada ya Tomica. Ada. Cuma Tomica memang kelasnya selalu lebih mahal ya. Selalu di atas sama Majoret. Bener ya? Bener. Majoret itu kan pada waktu saya inget ya. Waktu zaman kita nih. Enggak, kamu sama aku selisih jauh. Aku ini sudah 45, selisih 10 tahun ya? Kita ini. Selisih 10 tahun. Selisih 10 ya? Kamu dirimu kan 35, aku 45. Selisih 10 tahun. Nah, dulu aku waktu zamannya SMP kelas 1. Era 90-an lah pokoknya. Itu beli mobil-mobilan. Ya Majoret ya. Dulu cuma ada Majoret. Itu harganya sudah 20.000. Ya memang. Ya, zaman dulu loh itu dengan solar cuma bensin BBM cuma 300 atau 500 zaman dulu. Nah sekarang kok lebih murah? Ya kan ada yang ngeluarkan merek lebih murah apa? Hot Wheel bener ya? Hot Wheel termurah sekarang Hot Wheel ya? Atau ada lagi yang paling murah? Enggak sih, kalau kita bilang murah dari sisi angka itu murah itu rata-rata iya sih Hot Wheels sih sampai saat itu. Nomban sampai 13.000 loh Gong. Ada yang sampai diesel kan 13-15 ribu kan. Sama parkir bayar mahalan parkir 10.000 ya dong kalau masuk ke mall. Bener nggak? Iya. Lo kok bisa murah, dari kualitas atau gimana Hot Wheels ini? Kalau Hot Wheels mah dia kan guaranteed for life ya. Jadi itu sudah benar-benar long life lah. Jadi sampai cucu-cucu nanti sampai cicit-cicit itu mau jatuh kayak mau gimana aman. Hot Wheel. Yang ori ya. Beset. Enggak, penyok kayak mobil paling. Kalau yang ini ori enggak? Ori. Loh, memang ada palsunya kok. Banyak. Serius. Dijual di mana? Kalau kita kalau di toko retail kayak yang Maret atau yang di mall yang Hypermart itu kan ada jual. Itu ori semua, enggak ada. Enggak ada yang KW. Tapi kalau yang jual di pasar-pasar rakyat ya. Toko-toko kecil gitu, toko kelontong biasanya ada yang KW. Nah, membedakan antara KW sama ori apa ini, Gong? Gampang. Kan dirimu kan paling tahu ini spesialisnya. Biasanya kalau teman-teman Hot Wheels tanpa S. Ini kan Hot Wheels ada S-nya ya.
Nah, kalau yang KW biasanya dia nggak pakai es. Dari packingnya udah beda. Dari packingnya udah beda. Tapi terus bentuknya sama kayak gini. Bentuknya sama. Cuma kata-katanya aja yang hilang. Tapi secara kasat mata bisa. Ini kan boleh bilang halus ya ininya pengerjaannya. Ya walaupun mungkin ada beberapa yang nggak perfect, tapi kan secara mata kan halus tuh. Nah kalau yang KW itu kasar. Dilihat mata aja gini udah kasar. Harga dari packing belakangnya detail juga sama. Beda. Kualitas kartnya beda. Mesti bawa yang KW juga, Gung, biar tahu kita compare. Saya nggak main KW, Bos. Enggak. Harga diri, Bos. Ini kuatnya dari ketahuan kalau ini. Enggak, soalnya aku pernah waktu itu pingin jualan KW ya. Iya. Nah sama si supplierku itu, tapi ini KW-nya boleh dibilang KW yang super. Ya boleh dibilang KW super, artinya bagus lah ya. Iya. Akhirnya dia bilang gini, kamu ngapain jualan KW daripada nanti kamu di urusan polisi cacat, juga ya? Enggak, dicacat sama dicacat. Customer, sudah biasa jualan ori kok jualan KW, terus nanti image-nya jadi jelek lah. Ya. Tapi dipikir jadi ya nggak trust ya, nggak dipercaya lagi ya. Ngapain gitu. Nah, harga selisih berapa sih, Gung, yang KW sama ini? Banyak, Bos. KW itu paling mahal 15.000. Loh, tapi kan ada yang dobra sampai 15.000 juga kadang. Ada. Yang 50.000 dapat 3. Kalau 50.000 3 itu kebanyakan ori. Kalau kita yang jual ya, kita komunitas jual itu ori. Ori. Tapi kalau yang KW itu 10, mentok di 15 lah. Mentok di 15. Iya. Tapi ya begitulah, kamu jatuhin gini set, dada goodbye, pecah semua. Itu bayarku yang mengakui. Jadi aku yang waktu itu ada bayar, dia nanya ini KW apa ori? Aku bilang ini ori. Masa kayak KW dibilang gitu kan. Terus nah bayarku satunya tuh nimpalin, Om itu ori, coba kalau misalnya mau buktiin gampang, jatuhin aja atau tabrakin aja nanti betul. Yang KW sama yang ori ada beda kualitasnya. Aku pernah nyobain, jadi nggak sengaja tuh aku punya KW memang yang sudah lususan, jatuh pecah. Beneran pecah kayak gelas pecah. Padahal segini ya sedada lah. Iya. Pecah. Oke. Loh, saingannya Hot Wheels ini apa merek? Banyak. Kalau Hot Wheels itu biasanya di compare sama Matchbox. Matchbox. Iya ada ya di toko-toko ini ya, di toko-toko yang kayak kan Matchbox juga jual ya. Karena dari sisi Matchbox lebih detail rasanya, Gung, ya? Enggak. Kalau untuk koleksi aku pribadi ya. Misalnya disuruh milih, aku lebih suka Matchbox. Ya karena dia lebih detail, sangat pintu detail. Bisa dibuka gitu ya. Kalau pintu bisa dibuka tuh ada, tapi dia seri-seri yang mendekati premium. Yang harga 100 apa 120 ya yang di mall-mall itu. Detailnya seberapa detail sih, Gung? Ya bisa. Mana ada yang contohnya Matchbox? Ini Matchbox nih. Ini Matchbox ya? Matchbox itu ada spionnya. Okay. Jadi aku bilang itu tuh ada spionnya, terus di itu pasti nggak ada ya? Kebanyakan nggak ada, tapi sebagian besar sekarang sudah mulai ada. Terus biasanya di bagian belakang ini pengaruh nggak ya, Gung, ya? Apa itu? Maksudnya ada markingnya atau apa? Biasanya lihat dari bawahnya, jadi akhirnya mau nggak mau mesti lihat gini. Di base-nya, di base-nya ini kan dia detailing kayak knalpot atau blok mesin kan kelihatan. Kalau Hot Wheels nggak? Sekarang nggak. Sekarang nggak ya? Ini mungkin kalau teman-teman mau tahu. Jadi bagian bawah lebih detail. Blok bawahnya itu lebih detail. Kalau Matchbox ya. Kalau HW enggak. Agak mundur dikit. Dirimu kan hobi foto juga ya, Bung? Masih sampai sekarang. Sampai sekarang, karena ya akhirnya jualannya di foto-foto sendiri ya? Oke. Kalau Tomica ini ya begini aja sih, detailnya nggak terlalu. Tapi Tomica bagus loh mestinya ya. Cuma masalahnya harganya yang dia mahal ya. Bener loh ya. Harganya sekitar 90-an loh dia. Sampai masuk ke mall itu 100 ya, yang premium itu. Yang premium kotak hitam. Iya, kurang detail, Gung. Bener, Gung. Iya, kurang baru detail. Tahu ini ternyata. Punya saya kalah detail. Beda. Cuman kalau mau lihat, Ton. Sini, Ton. Ini baru tahu ini, Ton. Ini Tomica Jepang. Yang ini ya. Yang ini Tomica nih. Tomica lihat. Bawahnya gitu. Tapi dia bisa buka pintu. Semua Tomica ya? Pasti ada yang bisa dibuka. 90% pasti ada yang bisa dibuka. Oh iya. Iya kan? Entah itu pintu, bagasi, kap, suspensinya juga aktif. Sekarang kita bandingkan juga ini. Oh iya, suspensinya ya? Suspensinya aktif. Benar. Oh iya ya? Ini nggak bisa itu. Ini rare banget.
Kenapa? Tar banget ini. Ya, itu yang tahu Amer. Nah, ini punya aku yang Hot Wheel nih, Kung. Nah, bawahnya biasa biasanya. Nggak terlalu detail. Yang baru-baru mulus gitu. Cuman tanpa marking. Nggak ada. Cuman Hot Wheels cuman keterangan merek sama mobil doang. Tapi Hot Wheel sama Matchbox ini lebih beratan Hot Wheel ya? Atau enggak semua? Ini coba bagian. Tapi kalau Hot Wheel itu ada yang ininya dari besi itu berat. Kalau yang besi tapi kalau buat biasanya lomba nggak boleh loh ya? Biasanya tergantung dari panitianya. Oh oke. Nah nanti kita bahas tentang masalah lombanya nih. Kalau lomba nggak terlalu mudeng sih. Oh nggak mudeng. Tapi ya sedikit-sedikit banyak tahu. Oke. Wah ini. Nah sekarang dari Matchbox ya Gung kan? Matchbox habis Matchbox apa atasnya? Serianya? Matchbox, Mayoret dan Tomica. Oh iya Mayoret termurahnya itu 32.900 tapi itu yang biasa ya. Nanti ada juga yang harga 70, 80 lah kurang lebih. Ya. Terus premiumnya yang ban karet itu harga sekitar 100 ribuan. Nah, terus atasnya itu lagi apa? Tomica itu hampir mirip sih sama kalau dari sisi harga sama. Sama Mayoret. Nanti Hot Wheels pun nanti yang kelas atasnya ada Hot Wheels Premium. Terus ada. Saya lihat ada yang tulisan Jepang itu Gus. Itu kan mahal-mahal juga ya. Yang mana? Yang tulisan yang seri Nissan mobil-mobil Jepang yang initial D punya yang buat ngedrift itu kan mahal. Oh iya itu kadang nggak masuk ke kita. Jadi itu dapatnya ya dari luar negeri entah Malaysia entah dari LA itu harganya wow. Jeti bukan ratusan ribu. Iya benar. Jeti itu sudah angkat tangan. Nah, aku yang punya paling mahal ini Gung. Ini mahal nih. Ini yang mahal nih. Serius mahal itu. Ini mahal ini. Waktu itu beli benar-benar langka. Kalau orang tahu pasti ngerti itu mahal. Ya. Itu laham. Ini tapi pintunya nggak bisa buka Gung. Itu premium. Kenapa kok mahal tapi pintu nggak bisa dibuka? Premium. Satu lisensi ya. Biasanya lisensi sih. Jadi terus ini bannya ban karet, dia lisensi tapi detail bawahnya kan masih cukup cakep. Oh lebih cakep daripada yang ini. Dan ini keluaran lama ini kan? Iya barang lama. Keluaran lama. Padahal kalau dari slidingnya lebih enak yang kayak gini-gini ya. Kayak gini lebih nggak enak. Nggak enak karena dia kan ban karet. Oh pengaruh ya berarti. Banget. Oke, habis itu, nah yang aku paling suka lagi yang kecanduan gara-gara dirimu. Greenlight ya. Ini di posisi di mana kalau Greenlight ini ya? Jadi Greenlight itu maksudnya stratanya di mana ini Greenlight ini? Greenlight itu terakhir kamu kapan ya? Kayak 3 tahun 4 tahun yang lalu. Iya, udah lama zamannya dirimu masih lelang-lelang segala macam. Ini harga retailnya harga normal itu kan 120-an ya. Kalau 120 ya dia mirip-mirip apa ya? Di compare di Tomica juga dia nggak masuk, di compare HW apalagi, di compare Siku sebenarnya masuk, cuman merek Siku itu harganya lebih rendah dari ini. Berarti sudah nggak bisa di compare, ini ada mangsa pasar sendiri. Ada pasar sendiri. Tapi kan dia ini jujur aja kurang lazim ya skalanya. Skalanya yang normal itu biasanya ikut mana ya bener deh ya. Karena kan pakai patokan yang tempat display ini kan nggak lazim, ini lebih gede ya kan ya. Kalau skala itu sebenarnya kalau dia sudah ada statement di sininya, ya sudah kita percaya sama statementnya dia. Tapi kalau kayak HW kan dia tidak menyebutkan skala di kartnya kan dia nggak nyebutin skala. Kalau ini kan dia di state di sini skala 1 banding sekian. Berarti lebih otentik dia ya. Daripada HW ya. Kalau Tomica itu skala berapa? Macam-macam, ada 61, 62, 50. Oh, jadi belum pasti juga ya. Tapi ada di bawahnya biasanya dikasih. Oh, dikasih ya. Atau di boxnya juga dikasih. Nah, HW Matchbox kalau menurut Agung sendiri yang paling bagus detailnya yang mana? Kalau ini Greenlight ini bagus nggak sih? Jadi gini, ini tapi kan Greenlight ini jeleknya kalau di gelindingan nggak bisa loh, Gung. Jadi gini, Greenlight yang Om Teguh punya ini kan yang lama ya. Iya. Aku nggak tahu kualitas yang Greenlight sekarang soalnya. Kalau secara detail memang detailnya keren. Cuman dia dari dulu kelemahannya satu mesti di ban. Ya benar. Kalau nggak salah ini salah satunya. Nggak tahu bannya nggak bannya bundurnya nggak sempurna. Nggak bisa jalan bener dikelindingkan. Dikelinding kadang goyang-goyang gini. Kadang bengkok. Benar itu benar. Terus aku pernah dapat itu asnya itu nggak masuk di chipnya ban sini tapi masuk di lubang pelnya pelek bintang. Jadi di masuk di sela-sela ruji. Oh, berarti ya sama aja nggak jalan berarti ya? Nggak enak buat jalan. Greenlight itu memang rata-rata gitu. Tapi jadi Greenlight itu cuma lebih fokus dia buat pajangan aja ya? Kalau Greenlight, aku nggak ngerti kualitas yang baru ya. Kalau yang lama itu, aku sukanya apa? Secara metalnya dia lebih kuat.
Yang lama. Oke. Jadi jatuh pun tuh setauku juga nggak bakal mecah, nggak gampang rusak lah. Ya. Ya, aku pernah punya itu Greenlight by apa ya, aku lupa. Itu dia jatuh pecah. Mobil polisi, jadi rotator pecah, kaca pecah, wing patah, spion patah. Jadi lebih ringkih. Ya. Tapi kalau yang lama itu setauku kuat sih dia masih. Berarti yang orang-orang yang suka Gung ya, yang suka koleksi, yang suka beli ya. Ini rata-rata anak-anak tuh bapak-bapak sih. Aku cuma takut ini ngomongnya si anak-anak, ternyata bapak-bapak yang punya ini. Bro, ini semua ini mainan orang dewasa. Jadi bukan mainan anak-anak sebetulnya ya. Jadi kita tuh kadang ribut kayak anak kecil. Jadi kita sesama, kita nyebutnya recaster ya. Ributnya kayak anak kecil, ngalang-ngalang anak kecil. Apa rebutan koleksi? Rebutan barang. Jadi apa ya? Kebetulan rata-rata yang beli di tempatku sih orangnya ya kayak kita gini, jarang anak kecil. Jadi sebenarnya bukan anak-anak ya, berarti bukan. Karena itu salah berarti ya sekarang ya, kondisi sekarang ya. Jadi bapak-bapak itu mungkin dulu nggak bisa beli waktu kecil, sekarang ya, pelampiasan sekarang. Sekarang ya. Bawa anaknya tapi sebenarnya suka bapaknya. Ayo nak, milih yang mana? Terus gitu begitu mamanya sudah boleh gitu. Oh ini bapak yang simpen. Nggak boleh, nggak boleh. Itu benar. Itu benar. Memang gitu. Jadi kebanyakan yang beli sih rata-rata kaum pekerja semua lah. Maksudnya orang-orang dewasa ya. Orang dewasa. Kalau anak kecil mah ada, tapi biasanya mereka milih mobilnya bukan mobil-mobil yang kayak gini. Bukan mobil real ya. Mereka mobil yang futuristik ya. Futuristik benar, atau yang fantasi kita nyebutnya. Iya benar. Kalau aku setuju aja yang futuristik nggak terlalu doyan kayak sama. Ini kan lucu ya, cutie ya. Aku nggak suka kayak gini. Cuman dia ketolongnya VW. Coba dia nggak VW, buyar, sudah nggak ada harganya. Mau tahu ini berharga atau enggak kalau kayak dirimu ya Gung ya, yang dikolek kan sudah penjual ini kan sudah punya sense mana yang barang laku, barang yang berharga itu kayak apa cara ngeliatnya? Sebenarnya susah ya, soalnya harus 1 jam terbang, terus 2 sering kumpul ke teman-teman atau mantau di harga marketplace atau harga-harga di pameran. Cuman kalau Indonesia itu rata-rata mobil-mobil JDM dari Japan Domestic Market, jadi mobil-mobil Jepang. Oh, jadi kayak Honda, gitu. Nissan, Toyota, terus kalau mobil-mobil Eropa itu kayak Lamborghini, Ferrari gitu, ya ada sih, cuman yang sering tinggi sih Nissan Skyline itu masih. Karena dia Skyline kamu ada Nissan Skyline R34 itu masih tetap primadona ya. Barangnya langka atau gimana kok? Dibilang langka itu sebenarnya enggak loh. Masa nggak langka? Enggak, yang penting ada duitnya aja buat beli. Oh, tapi produksinya dia nggak banyak maksudnya dari pabriknya itu. Memang sengaja dibikin gitu. Jadi akhirnya rebutan. Makanya jadi kadang-kadang kita jual itu ada barang-barang yang kita keep, nggak kita jual sekarang. Oh iya. Berarti bukan dalam arti barang itu langka, tapi nggak ada karena kita nggak mampu beli duit, nggak punya duit untuk beli. Nggak ada duit buat beli. Termasuk saya sebenarnya. Gila Pak, beli mobil 1 juta ada kan, 1 juta Pak, sekarang mungkin harganya termurah 2 juta 3 juta, gila Pak aku ngeluarin di situ ya. Kalau untuk nafsu pribadi sih mungkin bisa-bisa aja, cuman kan kita harus mikir 2 kali Bos. Nah sekarang gini Kong, nyimpen kan ada cara nyimpennya. Aku ini juga agak takut, kadang kalau aku lihat orang jualan sampai ada jual packingnya lagi, yang ini ya ditutupannya lagi, protektornya. Terus sama juga kalau nanti yang ini packingnya rusak gitu ya, otomatis harganya lebih turun katanya gitu ya. Itu betul. Gimana cara nyimpennya itu yang bagus atau supaya packingnya nggak rusak gitu tuh? Itu kayak apa caranya? Jadi packing tuh kalau yang blisteran kayak gini ya, biasanya kalau yang itu bernilai, ada nilainya atau nilai tinggi ya, itu biasanya ditambahin protektor sama silika gel. Supaya tetap kering ya. Biasanya kasih gitu. Tapi ada juga dia nyimpennya pakai slot, jadi ada slot-slotnya di slot gitu. Jadi kalau tambah tertutup rapat nggak bagus ya Bung ya? Sebenarnya bagus sih kan, nggak kena udara. Oh pakai kontainer dimasukkan rapat nggak masalah? Nggak masalah, cuma nanti bermasalahnya kan di pojok-pojoknya sini. Oh ketatap? Iya. Itu pengaruh juga. Kalau ujungnya peok gini berarti dianggap kayak barang nggak bagus? Sebenarnya bagus sih, cuman ya kalau kita mau benar-benar mulus ya nggak mungkin Bos. Loh, tapi ngirimnya gimana Gung kalau pakai marketplace? Nah kan masalah sekarang pengiriman.
Jadi kalau kita ngirim tuh sebenarnya dari anak-anak seller tuh ada SOP-nya. Waduh. Gak bisa sembarangan ngirim. Ini berarti tepat ini ada SOP-nya segala. Jadi ngirimnya tuh sebenarnya dosnya yang penting tuh kaku ya. Biasanya anak-anak pakai double wall. Oke. Tapi yang penting kaku. Jadi kalau double wall kan mahal. Ada juga yang murah tapi kan pasti ngikuti ukuran. Nah, betul. Mau di single wall pun nggak masalah. Yang penting tuh kaku. Terus dalamnya dikasih kawul. Kasih awul-awul kertas atau apa gitu baru. Terus lebih aman di apa namanya lakbannya tuh full. Nah sekarang gini Gung. Harga mobil cuma 20.000, 25.000. Packingnya itu dosnya kan rata-rata sudah berapa? 5.000? Enggak sampai. Khusus murah sekarang? Antara 2 sampai 5. 2 sampai 5. Tergantung ukuran. Ya, mungkin ukuran kayak gini-gini. Nah kalau orang beli satu apa nggak rugi atau dicas tersendiri packing? Makanya jangan jual murah. Enggak, tapi memang ada dicas sendiri packing atau include packing? Macam-macam. Jadi kalau di marketplace itu ada yang mensyaratkan harus check out biaya dus packing. Ya. Nah kalau di tempatku free. Oh free tempatmu ya. Free dan bukan dus bekas ya. Ya. Kalaupun itu dus bekas adalah dus dari, misalnya aku beli barang dan dusnya itu masih bagus itu tak pakai. Ya jadi bukan dus yang peyok-peyok yang nggak jelas gitu ya. Nggak enak dilihat mata bos. Ya, berarti menjaga kualitas sama termasuk packingan dijaga juga bentuk packingannya. Packing bener-bener aku seaman mungkin ya. Soalnya gimana kalau remuk ya balik lagi kalau kita dapat packingan remuk aja ya pasti sakit hati bos. Iya, miso gitu ya. Asem. Padahal cuma mainan ya. Iya padahal cuma mainan, tapi kan ada nilainya. Iya. Nah, terus di atas itu ada nggak orang? Karena aku lihat ya Gung ya. Sekarang kan mulai banyak yang bikin pakai 3D printing ya. Ya benar ya, bikin nembak model apa bikin 3D printing. Ada. Nah itu pengaruh nggak ya ke penjualan mainan Hot Wheels ini? Nggak pengaruh. Itu kan cuman boleh dibilang kayak penunjang aja sih. Oh, itu harusnya mainnya sekelas apa kalau 3D printing? Sekelas maksudnya Levelnya. Kan kalau Hot Wheels nggak mungkin karena itu harga 3D printing kan lebih mahal tuh ya. Atau mereka orang-orang yang khusus untuk main ini yang custom ya dia? Biasanya satu custom, kedua anak-anak foto. Oh. Kan gini ini kadang-kadang kita bukan buat dimainkan begini ya. Betul. Tapi benar-benar ditaruh, ditata, difoto. Kayak gini, kayak diorama, jadi ada tematiknya gitu ya. Nah itu kalau yang 3D printingnya, terutama yang figur ya, yang orang-orang itu biasanya cuma buat nunjang aja. Gitu. Nah kamu juga main custom. Nah ini yang dulu diriku yang beli dari dirimu ini custom nggak ini sebenarnya? Enggak, itu orinya gitu. Ini ori, tapi banyak kok beda. Maisto itu nggak salah ya. Maisto bukan? Mata tua Gung. Kadang kalau di gelap-gelap ini nggak kelihatan. Kayak Maisto itu kayak itu. Oh iya benar. Ya. Kamu kok tahu aja ya Mas? Iya. Ini kelas mana kalau Maisto ini? Itu bahan karet itu. Enggak, dia kelasnya setara sama Majoret atau setara apa? Hampir mirip Siku sih, mobil merek Siku. Lebih mahal? Itu pasarnya 80-an. Oh ya termasuk tinggi ya? Iya. Walaupun kecil. Ini aku ada ngambil beberapa loh, Mercy waktu itu. Iya, Mercy. Bagus itu. Ya, terus ini aku juga custom sama temanku waktu itu ya. Ini custom ini dia murni dari apa nih Gung? Hot Wheels atau dari apa dia custom? Nah, tanya ke pakarnya ini. Bakar. Oh Bentley. Ini basicnya mobil Bentley terus di custom. Ini maunya kayak mobil rally kali ya? Bener, yang drakar itu biasanya dia. Drakar, iya. Tinggal dikasih tampungnya. Banyak masih bahan plastik ya? Iya. Banyak yang main custom ini Gung. Apa value-nya dia lebih tinggi kalau custom ini? Percaya nggak custom itu kan itu bisa dijual ya misalkan. Paling murah itu 400 yang sederhana. Paling mahal itu kalau nggak salah ada yang buka harga 2 juta atau 3 juta gitu. Oh ya? Custom itu? Oh oke. Bentar. Kita itu ekstrim ya. Ini soalnya pembahasannya lebih seru mengenai cuan ini, mengenai duit ini aku rasanya berbinar-binar. Ini kita mau bahas disambung terus atau kita bikin 2 episode nih Pak Produser? Sembarang. 2 episode. Oke. Kita lanjut ya. Kan waktu masih ada tuh. Loh aku bebas hari. Oh, sip. Kita sekarang kita nanti bahas lagi ya tentang masalah ini apa mencari cuan dari mainan dari hobi ya. Ini kan termasuk hobi tuh akhirnya cari cuan. Hobi jadi. Dan dirimu juga berani melepas pekerjaan tetap untuk cari cuan di sini. Iya. Oke.
Ya. Jangan lupa ya teman-teman, like dan subscribe channel kami. Nanti saksikan kelanjutan cari cuan dari mainan kecil-kecil ini. Nah, dengan masternya ini. Ini teman saya dulu zamannya perbankan ini. Gitu. Oke, jangan lupa saksikan tayangan kami di setiap Selasa dan Jumat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, see you.